ada nggak sih kekhawatiran gitu tentang pemilu kemarin? Kalau dari aku sendiri, berkaca dari pengalaman aku kemarin, Kita bagaimana mengedukasi ke publik gitu kan, bahwa supaya hal-hal yang berbau polarisasi, perpecahan ini jangan sampai terjadi lah. Apalagi kan kita ya pemilu ini hanya momentum 5 tahun sekali gitu. Masa kita harus ya terpecah belah gitu kan, tidak rukun gitu. Gimana, Pi? mungkin kalau dari aku sendiri sebagai pemuda gitu ya. Pemilu yang ideal tuh yang seperti apa sih yang Pika harapkan gitu untuk Indonesia ke depan? Kalau dari aku sendiri sederhana sih. Halo guys, kembali lagi di podcast KPU RI edisi Pemilih Muda. Oke, hari ini kita akan berdialog bicara tentang euforia pesta demokrasi. Tapi di sini gue izin memperkenalkan diri dulu. Oke, nama gue Wildan Mutakin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tapi gue nggak sendirian. Gue ditemenin sama. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Vika. Aku dari Presiden University jurusan Hubungan Internasional. Oke, gue ditemenin sama Pika dari Presiden University. Gila, ini luar biasa banget. Oke, sebelumnya Pika dari semester berapa? Kalau aku dari semester saat ini semester 4. Oke, semester 4. Oke, berarti tapi kesibukan semester 4 tuh apa nih kesibukannya di kampus? Kalau aku selain kuliah ya pastinya, kesibukan itu tuh berkutat di organisasi gitu sih. Organisasi baik organisasi di dalam maupun di luar kampus gitu. Terus juga ada beberapa organisasi yang international scale gitu. Jadi fokusnya atau kesibukannya tuh kura-kura sih, kuliah rapat Oke, gitu. berarti Pika lebih milih-milih si kura-kura ya daripada kupu-kupu. Kuliah Betul. pulang. Betul. Oke. Gimana Vika menjadi mahasiswa semester 4 ya, pengalaman yang tadi kita jadi siswa sekarang jadi mahasiswa gimana nih, cerita dulu. Wah, kalau pengalaman atau kesannya dari siswa ya, siswa ke mahasiswa gitu kan, mahasiswa gitu. Jadi perbedaannya cukup signifikan ya dengan kayak cara belajar gitu kan. Sekarang jadi mahasiswa, jadi independen banget gitu belajarnya. Kita harus mandiri gitu belajarnya, harus bisa cari banyak sources dari kita sendiri gitu, nggak bergantung ke kayak dosen dan juga tempat kuliah kita sendiri gitu sih mungkin. Oke, seru lah ya jadi mahasiswa. Oke, kebetulan gue sekarang semester akhir, semester 8 lagi sibuk ya skripsi lah kalau kata lo lagi skripsi. Tapi alhamdulillah kita udah seminar proposal juga udah di bab 3 gitu. Tinggal nanti lanjut bab 4, bab 5, bab 6. Semoga aja lancar. Ya, amin. Semangat. Oke, siap Pika. Tapi sebelumnya Pika, kita bicara tentang edisi pemilih muda. Kita baru kemarin nih kita bicara tentang pesta demokrasi. Yang disebut pesta demokrasi kan karena pesta rakyat. Ya, betul. Menurut DPT itu ada 204 juta pemilih kemarin yang ikut, yang tercatat di DPT KPU RI, bahwa 204 juta itu melakukan pemilihan gitu di TPS masing-masing gitu kan. Dimana kita kemarin tuh pemilu serentak, bukan hanya milih presiden saja kan, tapi yang kita ketahui kan rame-ramenya tentang presiden kan. Padahal kita ada pemilihan DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, dan juga presiden dan wakil presiden. Nah, kita akan banyak cerita tentang bicara kepemiluan, bicara pemilu, dan katanya 2024 itu pemilunya anak muda. Karena mayoritas pemilih 204 juta itu adalah anak muda, Gen Z katanya. Gen Z ya kalau yang sering kita ini adalah Gen Z. Oke. Pertama nih, 14 Februari kemarin pengalaman Pika ya sebagai pemilih muda gimana nih pengalamannya? Bagaimana euforianya dan kegembiranya bicara kemarin pemilih di tanggal 14 Februari. Betul. Menarik. 14 Februari kemarin itu kebetulan pengalaman pertamaku ya untuk memilih gitu loh. Dan juga mengingat yang seperti kamu mention tadi, kalau misalkan tahun ini itu kayak kesempatan besar banget
untuk Gen Z gitu kan, ini tuh kayak Gen Z banget gitu kan masanya gitu loh. Dan yang aku rasain itu adalah antusiasnya sih gitu, antusiasnya dan teman-teman di sekitarku itu karena uh, merasanya tuh udah pada melek politik gitu loh. Jadi antusiasnya itu lebih ke apa ya, sinergi kita bareng-bareng nih sebagai pemuda gitu kan. Gimana caranya kita harus bisa melek politik gitu kan. Kita harus bisa lebih kritis lah sama politik gitu kan. Kita bisa mengutarakan pendapat kita tentang politik, kita ngobrol banyak, terus kita adu argumen gitu-gitu. Jadi lebih kesannya lebih leluasa dengan banyaknya informasi di sosial media gitu kan. Jadi kita kayak diberikan kesempatan yang sangat luas gitu untuk bisa mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan itu gitu. Itu sih pengalamannya. Berarti kemarin ya kita merasakan betul lah ya bagaimana euforia pemilu 2024 itu gitu kan. Mungkin media-media kita tuh semua tentang pemilihan gitu kan, tentang pemilu gitu. Oke. Tapi kemarin nih kita kan bicara tentang pemilu serentak kemarin. Tentu kita kan bicara demokrasi, kita bicara pemilu setiap pemilu gitu kan. Dan kita memilih nih pemimpin masa depan gitu kan yang akan membawa kepentingan rakyat Indonesia ke depan, yang akan memberikan kesejahteraan gitu kan maupun kemajuan untuk bangsa ini. Nah, kemarin lu pribadi gimana nih? Kemarin tuh memilih calon pemimpin itu dari apanya gitu? Dari referensinya mana aja gitu? Ataupun kita sebenarnya harus memilih pemimpin yang seperti apa sih? Versi lu gimana? Oke. Kalau aku sendiri sih kemarin itu pastinya ada buklet dari masing-masing paslon gitu kan. Mereka di situ mereka elaborasi lah visi misi mereka seperti apa, terus program kerja mereka yang ditawarkan ke kita itu seperti apa gitu-gitu. Terus gak cuma dari buklet itu doang yang aku cari-cari gitu kan, yang aku ubek-ubek tuh kayak oh gini-gini nih strateginya, gini-gini praktikalnya tuh begini. Tapi juga aku harus membenahi, mengedukasi diri sendiri gitu kan, dengan cari-cari informasi di banyak sosial media gitu kan, di laman-laman atau di platform sosial media yang udah terpercaya gitu loh, untuk aku bisa dapet kayak track record dari semua paslon itu seperti ini gitu loh. Mereka punya program yang seperti ini karena mungkin orang-orang di belakang mereka tuh lingkupnya tuh atau fieldnya tuh seperti ini kerjanya gitu-gitu. Jadi lebih ke melalui buklet tadi ya, buklet paslon, dan juga aku ngelihat track record dari masing-masing paslon, visi misi yang mau dibawa. Terus kemarin juga dari debat ya, dari beberapa kali mereka debat, dan juga informasi-informasi di platform-platform media lainnya gitu yang bisa aku dapet. Iya, apalagi kan kita pemilu artinya kan pemilunya anak muda kan, otomatis kita memilih yang membawa kepentingan anak muda itu siapa gitu kan. Iya, betul. Jangan sampai kita memilih malah disebutnya 2024 sebagai pemilu anak muda, tapi kepentingan anak muda nggak ada yang diakomodir, misalkan masalah pendidikan, masalah pekerjaan gitu, bahkan pembangunan berkelanjutan gitu ya. Artinya kan kita sebagai anak muda benar-benar siapa nih yang bisa bawa kepentingan kita untuk ke depan gitu kan. Setuju. Sepakat gak sih? Iya, gitu. Artinya kan kita begitu merasakan gitu kan, karena ya bicara 5 tahun itu kan bicara waktu yang panjang gitu. Jangan sampai kita salah pilih kan. Satu suara tuh begitu menentukan masa depan Indonesia gitu. Sepakat gak juga? Sepakat banget. Oke. Ya ngomong-ngomong kan kita udah selesai nih. Bicara pemilihan kita udah selesai, misalnya kita udah final gitu kan. Artinya sekarang mungkin KPU RI maupun dari provinsi maupun kabupaten sedang melakukan ya rekapitulasi lah gitu kan, suara dari mulai TPS gitu kan sampai suara nasional gitu. Nah, kita kan lagi rame nih. Mungkin semuanya juga lagi ya fasenya nunggu gitu. Karena ya siapa gue kepilih apa enggak gitu kan. Mungkin caleg itu kan ya lagi merasakan gitu. Kira-kira mungkin lagi sekarang lagi unggul, tapi kan karena belum final kan berarti kan masih belum disahkan gitu kan. Belum diplenokan. Nah, versi BK gimana nih melihat rekapitulasi suara nasional gitu kan? Memandang itu semua, apalagi yang ramai di media gitu, apalagi partai politik bicara presidensial threshold kan, yang kurang di 4% misalkan nggak bisa masuk ke parlemen, otomatis kita lagi menunggu nih. Betul. Kan. Yang mungkin yang sudah lewat di ambang batas sudah merasa selamat gitu kan. Nah, Bika gimana nih memandang rekapitulasi suara nasional sekarang? Kalau aku sih memang ya kita sekarang tuh ada di era globalisasi gitu kan ya, dimana semua tuh terjadi dengan cepat gitu kan melalui kemajuan teknologi ini gitu. Jadi kita benar-benar bisa dapat headline news tiba-tiba tuh kayak wah secepat itu gitu loh, tiba-tiba ada potongan-potongan video gitu kan, potongan-potongan yang beredar lah gitu, yang di-share gitu kan, disebarluaskan di media sosial gitu, kayak
hasilnya udah keluar nih gini-gini segala macam gini-gini. Dan menurutku aku memandangnya itu kita sebagai pemuda tuh jangan mudah untuk terprovokasi ya gitu, karena kan kita punya KPU gitu kan sebagai lembaga yang resmi gitu. Betul, sepakat. Dan juga tahapan-tahapan yang terjadi itu belum selesai gitu loh. Betul. Jadi itu menurutku mungkin kurang bijak ya kalau misalkan kita langsung yang kayak nggak apa-apa kata si potongan video udah menang nih gini-gini segala macam udah keluar nih gitu-gitu. Sementara dari KPU-nya sendiri gitu kan sebagai lembaga resmi tuh masih ada di proses rekapitulasi. Betul. Gitu kan. Iya, jadi aku memandangnya kayak kita harus lebih kita menghargai KPU loh ya untuk menyelesaikan rekapitulasi nasional, baru kita bisa ya mengklaim bahwa kita menang gitu. Iya, sebagai lembaga resminya kan ya yang menyelenggarakan gitu kan. Kita tunggu, kita sebagai pemuda kita awasi gitu kan, kita ikut kritik gitu kan, tapi bukan untuk yang mudah terprovokasi dengan potongan-potongan video yang ada banyak disebarluaskan di sosial media gitu. Anak muda juga ikut terlibat lah ya dalam ya sekarang dalam pengawasan suara gitu, jangan sampai suara rakyat disalahgunakan gitu kan ya. Kita anak muda juga kan bukan ya sebagai yang ikut terlibat lah dalam pengawasan gitu kan, bukan hanya pihak dari penyelenggara kan, apalagi kita mahasiswa gitu kan, kita harus punya peran di situ kan, memastikan bahwa suara rakyat sampai pada pilihan yang tepat gitu. Oke, ya menarik lah kayak kita bicara pemilu tuh, apalagi momentum 5 tahun sekali gitu kan, kita anak muda ya jangan sampai salah pilih gitu kan. Artinya kita begitu merasakan euforia anak muda gitu kan, kita begitu dilibatkan semua pihak, melibatkan ya semua anak muda lah gitu kan, karena emang masa terbesar ya anak muda gitu kan. Ya artinya kita sebagai anak muda jangan sampai suara kita disalahgunakan, dan apalagi kita memilih caleg-caleg ataupun presiden yang tidak membawa kepentingan anak muda gitu. Oke, Wika, kita break dulu kali ya. Kita break dulu. Oke teman-teman, kita break dulu. Jangan kemana-mana. Tetap di kanal YouTube KPU RI. Halo guys, kembali lagi di podcast KPU RI edisi Pemilih Muda. Oke, kita akan lanjut lagi sama Vika dari Presiden University. Oke, Vik, tadi kan kita udah banyak ngobrol nih tentang pengalaman kita gitu kan selama pemilu kemarin. Udah bicara rekapitulasi suara, juga kita udah bicara ya bagaimana kita memilih pemimpin untuk masa depan Indonesia gitu. Nah, sekarang kita akan bicara tentang ya ada nggak sih kekhawatiran gitu tentang pemilu kemarin, dan kekhawatiran apa yang pas pemilu kemarin yang menurut lu nih kekhawatiran itu apa nih? Kalau dari aku sendiri, berkaca dari pengalaman aku kemarin, itu kekhawatirannya itu lebih ke takut adanya perpecahan yang serius gitu loh. Mulai dari mungkin di keluarga sendiri gitu kan, terus di teman-teman, terus juga di lingkungan sosial lainnya gitu. Nah, perpecahan ini tuh ditakutkan diakibatkan karena adanya miskomunikasi, terus juga disinformasi gitu kan. Adanya berita-berita yang beredar berita-berita hoax gitu kan, dan kita sendiri sebagai konsumsinya gitu kan, konsumennya gitu kan, kita mengonsumsi berita-berita itu dengan lancar gitu kan, dengan baik gitu loh, tanpa kita recheck gitu kebenarannya, ini berita benar nggak ya, dari sumber yang terpercayakah gitu-gitu. Jadi khawatirnya itu seputar situ gitu. Dan kemarin itu juga karena di lingkunganku sendiri itu terjadi gitu loh. Jadi ada yang berantem tuh kan, ada gara-gara yang karena beda pilihan ya. Sayang sekali ya hal-hal yang kayak gini terjadi ya. Beda pilihan, dan juga beda pilihan, beda argumen. Nah, argumen-argumen ini tuh diakibatkan karena misleading information tadi gitu, karena kemakan berita palsu gitu kan. Nah, jadi mereka kayak jadinya argumennya itu yang kayak negatif gitu kan, karena ini salah nih kata si ini gini, enggak benar gini. Kamu dapat dari mana? Ada tuh potongan-potongan video gitu kan di TikTok, video gitu segala macam gitu. Jadi perpecahan yang kayak gitu sih yang jadi khawatir gitu. Apalagi ya mungkin itu anak muda apa orang tua tuh? Itu anak muda. Anak muda ya. Harusnya kan kita sebagai anak muda ini ya beda pilihan adalah hal yang wajar enggak sih? Gitu kan, kita masing-masing punya jagoan masing-masing, punya pilihan masing-masing. Tapi kan harusnya gitu kan kita sebagai negara yang besar gitu, ketika selesai pemilu selesai ya kita
menjadi manusia yang Bhinneka Tunggal Ika gitu, menjadi masyarakat yang ya damai, yang harmoni gitu kan. Jangan sampai hal-hal kayak gini nih terjadi lagi gitu kan. Iya, Kita harus bicara ke publik gitu, sama edukasi publik bahwa ya perbedaan pilihan hal yang wajar lah gitu kan. Apalagi kan emang ya presiden ada 3 pilihan gitu kan. Apalagi DPRD provinsi, DPR RI juga banyak gitu kan. Itu kan hal yang wajar lah ya. Iya. Tapi kan kita menentukan masa depan kita gitu kan lewat suara kita. Harusnya yang begini tuh harus kita selesaikan lah gitu kan. Jangan sampai hal-hal kayak gini tuh terjadi gitu. Tapi sampai terpecah belah kan. Iya. Ini yang sangat berbahaya gitu. Tapi menurut Via gimana nih? Edukasi publik gitu terhadap jangan sampai kita ada perpecahan dalam hanya momentum 5 tahun sekali dalam pemilu gitu. Gimana Vi? Sorry tadi. Ya menurut Vika kita bagaimana mengedukasi ke publik gitu kan bahwa supaya hal-hal yang berbau polarisasi, perpecahan ini jangan sampai terjadi lah. Apalagi kita ya pemilu ini hanya momentum 5 tahun sekali gitu. Masa kita harus ya terpecah belah gitu kan, tidak rukun gitu. Gimana Pi? Mungkin kalau dari aku sendiri sebagai pemuda gitu ya, dan juga tahun ini itu tahunnya pemuda gitu kan, karena kalau nggak salah 55% Betul. partisipan dari pemilu itu adalah Anak muda. Iya, Ya, Gen Z sepakat, gitu kan. sepakat. Iya, jadi kita sebagai anak muda karena kita udah dimudahkan nih dengan era globalisasi, kita tuh hidup berdampingan banget dengan kemajuan teknologi gitu. Kita bisa dapat berita, dapat informasi, dapat pengetahuan itu tuh semudah itu gitu loh, tinggal Betul. type doang, muncul semua gitu informasi gitu kan. Nah, mungkin untuk preventifnya gitu kan, untuk tidak terjadinya perpecahan ini tuh dengan cara kita sebagai pemuda harus lebih bijak dan juga cermat gitu dalam memilah informasi, dalam memilah pengetahuan yang akan kita dapatkan untuk diri kita sendiri maupun orang lain gitu. Jadi kita harus bisa cross check, ini benar nggak ya sumbernya, kata siapa sih, harus bisa kritis gitu kan. Betul. Kita harus bisa critical thinking skillnya dimainkan gitu loh. Jadi kita harus bisa lebih kritik dan juga kita mengetahui gitu kan, kayak sumber informasi ini tuh dari mana sih gitu, ini siapa sih yang bilang, pakar apa gitu kan, kredibel nggak, sesuai nggak Ya, gitu sih. betul. Jadi Kita harus pilih yang terpercaya lah ya. betul. Apalagi kan kata Pika tadi kan bahwa ini kan pemilunya anak muda gitu Iya. kan. Malah harusnya anak muda yang terlibat tuh penuh dengan euforia, semangat pesta demokrasi gitu kan. Malah anak mudanya terpecah belah, itu kan yang jangan sampai terjadi. Harusnya anak muda ngambil peran gitu untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat publik yang barangkali terpolarisasi gitu. Malah jangan sampai anak mudanya gitu kan yang ikut-ikutan gitu kan. Itu sayang sekali lah ya. Ya kita sampaikan lah gitu kan bahwa ya ke teman-teman semua gitu, pemilu sudah selesai, saatnya kita kembali gitu kan menjadi masyarakat madani, masyarakat yang dewasa, yang yang berhidup seperti sebelumnya gitu, berdamai gitu kan. Karena kita bukan hanya bicara tentang ya pemilihan, tapi kita bicara Indonesianya gitu kan. Maka pembangun Indonesia itu gak bisa dibangun oleh satu orang kan, oleh semua pihak, apalagi anak mudanya gitu. Kalau anak punya terpecah belah bakal bahaya Indonesia ke depan. Sepakat gak Bi? Sepakat. Iya, oke. Lanjut nih. Pilpres selesai gitu. DPR RI ya pemilu serentak sudah selesai. Ada yang belum nih, Bi, pemilihan. Kita bicara tentang pilkada. Pemilihan kepala daerah kan. Gimana nih akan menjadi ya eksekutif tingkat provinsi gitu kan. Tapi tahun ini di provinsi gimana? Ada pilkada? Aku di Kota Palembang ya. Ya, di provinsi Sumatera Selatan. Iya. Oke. Ada nggak tahun ini pilkada? Pasti ada dong. Ada dong. Pasti ada. Pasti Oke. ada. Jadi kan kita sudah belajar nih dari pemilu 2014 Februari kemarin 2004. Misalkan masih banyak terpecah belah gitu kan. Masih banyak polarisasi, saling membenci gitu kan satu sama lain, itu yang sangat kita sayangkan. Nah, harapan lo nih untuk teman-teman semua untuk pilkada yang akan datang gitu, supaya kita melaksanakan pesta demokrasi yang euforia dengan penuh semangat dan penuh bahwa ini kita Indonesia gitu kan, meskipun beragam tapi tetap Bhinneka Tunggal Ika, tetap satu jua gitu kan. Jadi gimana nih harapan lo untuk pilkada yang lebih baik untuk di bulan November nanti, gimana? Kalau harapan aku sendiri sederhana sih, aku maunya karena kemajuan teknologi yang sekarang tuh memudahkan kita semua gitu kan. Harapannya adalah kita bisa lebih sebagai pemuda ya terutama, kita bisa lebih cermat lagi dan bijak, dan juga kita bisa paham nih apa sih yang dibutuhkan, apa yang kita mau, dan pemimpin seperti apa yang bisa merepresentasikan keinginan kita tersebut gitu kan, untuk kemajuan bangsa kita, untuk kemajuan daerah kita, wilayah kita gitu. Jadi harapannya adalah
ayo kita sama-sama menjadi pemuda dan pemilih pemuda yang bijak gitu kan, yang bisa melihat dengan garis besar gitu kan, kayak ini tuh benang merahnya tuh di sini gitu loh. Oh, pemimpin satu ini tuh seperti ini, aku maunya pemimpinnya seperti ini. Ya udah, kita bisa cermati sama-sama dengan memilah informasi yang baik, jangan mudah terprovokasi gitu. Ya apalagi bicara media digital tuh sangat gampang ya. Yeah. Mungkin kita menyebarkan informasi benar gampang, menyebarkan hoax pun gampang. Yeah, apalagi grup-grup gampang keluarga ya. gitu ya kan. Tinggal send aja. Iya, gitu. kadang-kadang cuma teruskan gitu, tidak forward gitu. Iya, tidak pernah mengecek gitu kan antara kebenarannya, itu yang sangat kita sayangkan gitu. Biasanya itu orang-orang tua gitu. Setuju sih. Oke, tapi tadi Vika udah bicara harapan gitu kan, bagaimana kita ya berharap punya pemimpin yang bisa membangun daerah kita gitu kan, karena mungkin ya dari provinsi untuk Indonesia gitu. Artinya kita berlomba-lomba mencari pemimpin di tingkat provinsi yang barangkali punya kepedulian yang sangat luar biasa gitu. Apalagi bicara Sumatera mungkin kan yang barangkali ya jauh dari Pulau Jawa gitu kan. Ya harapan yang sangat luar biasa lah ya Vicky ya. Oke, tapi kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change nih hari ini yang mungkin digadang-gadang sebagai penerus generasi bangsa, yang kita 2045 adalah masa kaya kita gitu kan, Indonesia emas tuh ya milik kita emas, gitu. Nah, menurut Vika nih, pemilu yang ideal tuh yang seperti apa sih yang Vika harapkan gitu untuk Indonesia ke depan, jika masih ada terpecah belah hari ini, masih ada kebencian, hoax gitu. Menurut Vika tuh berharap pemilu yang akan datang mungkin yang dekat tuh adalah pilkada gitu. Seperti apa harapan Vika? Kalau dari aku sendiri sederhana sih. Pemilu yang ideal, in my opinion, itu adalah pemilu di mana partisipasi publik itu tuh bisa meningkat gitu kan. Orang-orang tuh pada aware sadar gitu, politik, sadar politik, melek politik gitu kan. Mulai dari anak muda, karena kita tadi agent of change gitu kan untuk Indonesia emas 2045 gitu kan. Nah, gimana caranya pemilu ini justru memang bisa mendominasi gitu loh anak mudanya gitu kan, pada melek politik gitu kan. Mereka pada sadar, oh aku hari ini tanggal 14 Februari walaupun hujan dingin banget, aku harus bangun gitu, aku harus nyoblos gitu kan, aku harus ikut karena pemilu. satu suara menentukan masa depan Indonesia ya. Iya gitu kan, dari dari gerakan seperti itu gitu kan, kesadaran untuk yang iya kalau hak suara itu sepenting itu gitu kan. Nah, mulai dari kesadaran itu partisipasi publik itu meningkat gitu kan, awarenessnya gitu kan, kepedulian terhadap politik itu meningkat gitu kan. Dan juga penting untuk mengetahui bahwa kenapa sih alasan kita memilih pemimpin yang ini gitu loh. Kita harus karena melek politik tadi gitu, harus ada sesuatu yang mendasari gitu kan, nggak cuman kayak ya udah coba saja semuanya gitu kan. Wah itu golput jadinya. Sangat sayang banget ya. Mungkin kita juga melihat gitu kan, masih banyak teman-teman kita yang tidak peduli dengan suaranya, bahkan tidak datang ke TPS, ketika datang juga suaranya mungkin yang memilih ya tidak sesuai dengan yang diarahkan gitu, sehingga suara itu tidak terhitung menjadi suara gitu. Ini yang sangat disayangkan juga. Artinya kan masih perlu banyak peran-peran kita untuk memberikan edukasi politik tentang pentingnya ya pemilihan serentak maupun pilkada yang akan datang gitu kan. Jadi jangan sampai hal-hal ini terulang lagi lah ya gitu. Kita berharap betul gitu kan. Apalagi ya tadi kata Vika kan, pemilih pemudanya gitu kan, jangan sampai malah acuh dan apatis gitu. Iya betul, apatis. Dan gak peduli gitu. Padahal harusnya anak muda yang menjadi lokomotif pertama, memberikan edukasi, memberikan gerakan-gerakan kolektif yang membangun gitu. Karena ya lagi-lagi ini demi masa depan kita, masa depan Indonesia untuk ke depan. Oke, ada lagi nggak Vik kira-kira? Iya harus ada. Kita harus tahu gitu kan, kayak pilihan kita tuh apa sih didasarinya gitu kan. Kita nggak cuman asal pilih aja gitu loh. Karena kita melek politik, harusnya kita udah bisa, oh iya nih aku harus baca nih track record pemimpin kita tuh seperti apa, yang ini seperti apa, terus juga aspirasi apa sih yang mau mereka tampung dan mereka mau laksanakan gitu kan di 5 tahun masa kerjanya gitu, masa kepemimpinannya gitu. Dan kita harus tahu gitu loh apa sih yang mendasari pilihan kita tersebut gitu, nggak cuman ikut-ikut temen doang gitu, dan ikut-ikut kayak di sosmed gitu kan, sosmed A bilang gini ya udah kita ikut gini gitu ya, kebanyakan ya gini, ya kita ikut gini gitu sih. Oke. Rasanya kita udah panjang lebar nih. Kita harus break dulu sebentar gitu kan, nanti kita akan kembali lagi. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di podcast KPU RI edisi Pemilih Muda.
Halo guys, kembali lagi bersama kita berdua di edisi podcast KPWRI edisi Pemilih Muda. Oke, Pika, jadi kita udah sampai segmen terakhir nih. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan dari teman pemilih Instagram gitu kan, Sobat KPU. Nanti kita langsung jawab aja nih pertanyaan-pertanyaan dari teman pemilih yang sudah menanyakan ke kita nih. Oke, yang pertama nih pertanyaan dari teman pemilih. Mereka menanyakan bahwa gimana kalau pilihan kita kemarin di pemilu 2024 itu mengalami kekalahan gitu. Mulai dari tingkat DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD RI maupun presiden dan wakil presiden. Jadi gimana? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin ini simple ya jawabannya. Sebagai pemuda kita harus punya mental yang mental pemimpin lah ya, mental pemenang gitu kan. Kalah menang itu hal yang wajar dalam suatu kompetisi gitu. Kita harus tahu, yakin dan sadar akan hal itu gitu karena yang namanya kompetisi, yang menang pasti ada, yang kalah juga ada gitu. Sepakat. Betul kan. Nah, jadi kalau nanti seandainya pemimpin idamanku yang kupilih gitu kan itu kalah gitu kan, it's okay gitu. Selagi kekalahan tersebut memang bersifat bersifat memang sudah melalui tahapan-tahapan dari KPU sebagai lembaga resmi gitu kan yang menyatakan gitu kan. Nah, kita sudah pasti harus berlapang dada menerima dan kembali lagi menjadi masyarakat berbangsa, bernegara gitu kan. Kita berdamai gitu, harus damai walaupun beda-beda pilihan. Tapi kita tetap satu gitu kan, bangsa Indonesia gitu. Jadi no matter what the result will be in the future gitu kan, kita harus balik lagi gitu, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Harus terima. Sepakat. Kita harus bersatu kembali lah ya. Iya, betul. Malah kalau kita terpecah belah, ini bakal berbahaya gitu kan. Berarti intinya ya siapapun yang terpilih, kita berharap betul bahwa mereka yang akan melanjutkan kepemimpinan di Indonesia adalah untuk membangun Indonesia yang lebih baik, membangun anak muda, para keluarga gitu kan. Bahkan ya dengan semua kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia gitu, bisa mengurangi kemiskinan gitu kan, bisa menyelesaikan masalah-masalah pendidikan, apalagi mungkin masih banyak anak-anak muda yang bisa belum menempuh sampai kuliah tinggi. Itu ya harapan kita lah ya, bahwa kita tetap bersatu untuk kembali membangun Indonesia bersama-sama gitu. Betul. Sepakat. Oke, ini pertanyaan kedua nih. Boleh. Jadi yang namanya kita berdemokrasi, apalagi pemilu kemarin serentak gitu, pasti yang namanya beda pilihan itu nyata lah gitu kan. Mungkin kamu nomor 5, aku nomor 6 gitu kan, misalkan kita beda pilihan gitu kan. Jadi apalagi di keluarga gitu kan, ayah, ibu maupun masyarakat kita gitu, kita selalu melakukan perdebatan gitu kan. Artinya kita debat panjang bahwa pilihan kita yang paling ideal gitu, pilihan kita yang paling benar gitu. Nah, gimana nih Pika menanggapi itu semua gitu? Menarik. Aku ada nih pengalaman tentang itu gitu. Kamu juga ada nggak? Nanti kamu ya. Oke, kita sharing cerita lah ya. Oke. Nah, kalau aku sendiri itu kemarin itu teman aku sendiri gitu kebetulan gitu kan. Teman aku sendiri, teman dekatku, terus kita beda pilihan lah gitu kan, beda pandangan lah gitu kan. Terus pengalaman aku dari situ ya lebih ke gimana caranya kita tuh bisa kita tahu nih kita maunya pemimpinnya seperti apa gitu kan, yang bisa kasih kita media aspirasi seperti apa, yang bisa mewujudkan aspirasi keinginan seperti apa sih gitu kan. Dan yang didebatkan itu tuh misalkan nih melalui kita debatin buklet masing-masing paslonnya gitu kan, buklet visi misinya, terus juga kita saling paparin nih, kita presentasi ini track record masing-masing paslon itu gimana sih gitu, kayak aku tuh yang paling terbaik loh pemimpin pilihan aku gitu kan. Lebih ke kita berdebat gitu kan, tapi dengan highlight bahwa perdebatan yang terjadi itu tuh harus ada substansinya gitu loh. Enggak boleh keluar dari substansi itu gitu. Kita mendebatkan yang emang kita mau gitu kan. Perspektif kita tuh gimana terhadap pemimpin yang kita mau gitu kan. Apa sih aspirasi mungkin seperti yang kayak aku maunya pemimpin yang memang punya practical planning loh untuk pembangunan berkelanjutan dan juga green technology di Indonesia gitu loh. Aku maunya pemimpin yang bisa memajukan yang bisa menyeimbangkan mungkin
green dan bisnis gitu loh, green business gitu di Indonesia gitu kan. Terus ya udah kita ekonomi hijau lah ya. Iya, ekonomi hijau, betul. Jadi kita mendebatkan itu tuh dari segi substansinya gitu kan. Itu pengalamanku. Nah, itu dari perdebatan-perdebatan yang segi substansi itu. Ada juga beberapa, mungkin bukan pengalamanku tapi terjadi di lingkunganku gitu kan, kayak ada juga yang mendebatkan itu nggak ada sama sekali substansinya karena cenderung ngebenci gitu ya. Karena mereka kemakan berita-berita hoax ya, gitu. Ya. Berita saling membenci satu sama lain ya. Iya betul, kayak apa potongan video yang muncul gitu kan. Ya udah tuh, yang nggak di cross check lagi kebenarannya ya. Betul nggak di cross check lagi itu siapa yang ngomong gitu kan. Sourcesnya kredibel kah gitu segala macam itu nggak ada gitu. Nah itu mungkin bisa terjadi perpecahan tadi gitu. Betul. Inilah jadi tantangan kita juga ya, bicara media digital ini kan, tentang hoax yang ada hari sekarang gitu kan, menjadi tantangan kita sendiri gitu kan. Literasi digital kita. Ya, literasi digital harus kita kuatkan lagi gitu kan, untuk melihat kebenaran yang benar kredibel gitu. Betul setuju. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih ya namanya kontestasi pasti kita beda pilihan, ya hal yang wajar lah versi aku gitu kan. Ya toh yang hari ini hadir juga kalau menurut gua gitu, artinya semua adalah yang disiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia gitu. Dan semua putra putri terbaik Indonesia yang sama tujuannya untuk mengabdi gitu kepada negara ini, mengabdi kepada rakyat. Toh bagian dari tujuan dari pemerintah adalah untuk mengabdi gitu, untuk memberikan kemajuan pada rakyat. Ya, kita kemarin ya sempat berdebat panjang beda pilihan, itu hal yang wajar bagi aku gitu kan. Yang penting ya kita jangan sampai terpecah belah lah gitu kan. Ini hal yang ditakutkan dalam pemilu gitu kan, ada polarisasi yang akhirnya ya terpecah belah gitu. Tapi ya kita bicara sama lah, apalagi kita mahasiswa gitu. Perdebatan kita adalah ya perdebatan tentang pikiran gitu, perdebatan tentang gagasan gitu. Artinya ya masing-masing punya calon masing-masing ya, dengan track record masing-masing gitu. Dengan ini track recordnya, visi misinya, tujuannya gitu. Tapi harapan kita kan tetap sama gitu. Harapan kita siapa yang mau membawa Indonesia lebih baik gitu. Dan saya yakin gitu, kita semua yakin bahwa yang hari ini disiapkan adalah calon putra putri bangsa yang akan mengabdi pada negara ini gitu. Yang namanya ya perbedaan perdebatan tuh kemarin ya kita malah merasa bahwa versi gue ya kayak IQ negara tuh lagi naik gitu, karena semua berdebat bicara pemilihannya gitu. IQ negara ya gitu kan, artinya seru gitu kan, kita bicara bahwa ini loh yang udah calon gua gagas gitu, udah ini loh calon yang gua pilih itu, ini loh udah punya bukti ini gitu kan. Begitupun ya dengan pilihan teman-teman yang lain gitu. Itu ya kita menikmati betul lah gitu. Terlepas kita hari ini ya kembali berkawan untuk ya bersatu kembali gitu untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama gitu kan ya. Kita anggap pemilu sudah selesai lah ya gitu. Kita sudah kembali, saatnya rukun kembali menjadi ya negara sebagai ya warga Indonesia, warga dunia gitu kan, untuk ya pembangunan yang lebih baik gitu. Tapi gimana nih harapan Dika nih untuk Indonesia ke depan gitu? Untuk anak mudanya, untuk Indonesianya, apalagi kita ya generasi emas 2045, gimana? Kalau harapan aku sendiri, karena mungkin ini ya aku mahasiswa, aku belajarnya di jurusan hubungan internasional ya, jadi mungkin aku dan juga aku itu berkonsentrasi di globalisasi gitu, globalisasi dan pembangunan berkelanjutan gitu. Jadi mungkin harapannya itu lebih ke gimana caranya ilmu-ilmu yang aku pelajari tentang globalisasi dan juga pembangunan berkelanjutan ini itu beneran bisa diimplementasikan gitu kan di 5 tahun yang akan mendatang gitu kan. Aku bisa cross check ibaratnya gitu kan, kayak dari yang aku pelajari ini kita tahu yang namanya tadi kamu sebut green business gitu kan, terus juga green technology gitu kan, terus gas emission gitu kan, net zero gitu gimana caranya bisa terrealisasikan di 5 tahun ke depan ini sih harapannya. Dan juga gimana sinergi pemuda itu untuk bisa sama-sama kita tuh bersinergi mewujudkan harapan-harapan ini gitu kan, dimulai dari kita ada yang namanya SDG, Sustainable Development Goals. Kita bisa nge-achieve Sustainable Development Goals ini bersama-sama gitu kan, sebagai pemuda gitu kan, generasi emas di Indonesia emas nanti gitu kan. Iya itu sih berputar di situ sih. Siap sih. Ya kita harapannya anak muda sekarang juga bisa ambil peran lebih utuh lah ya. Lebih ya, kalau bukan kita rasanya mau siapa lagi gitu. Kalau bukan sekarang ya mau kapan lagi gitu. 2045 di depan mata ya, otomatis kita harus dari sekarang mengambil peran itu gitu kan. Kita ya udah saatnya bukan lagi tunjuk tangan tapi turun tangan gitu. Udah saatnya ngambil peran gitu kan. Ya sepakat. Ya akhirnya kita sama-sama sepakati lah gitu bahwa kita sebagai anak muda bahwa
sebagai anak muda, mahasiswa, tentu kita punya harapan besar untuk ke depan. Mungkin para orang tua juga berharap pada kita, guru-guru kita gitu kan, bahwa kalian sebagai anak muda generasi emas mempersiapkan diri untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Setuju. Semoga ya tujuan tadi, harapan yang sama-sama kita inginkan bisa terwujud untuk Indonesia di 5 tahun ke depan dan yang akan datang. Akhirnya kita sampai juga di ujung acara, Vic. Terima kasih atas dialog panjangnya. Kita sudah bicara tentang pemilu, bicara anak muda, bicara Indonesia, dan bicara harapan untuk ke depan. Oke, terima kasih teman memilih. Sekarang kita sudah masuk di ujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan podcast KPU RI edisi Pemilih Muda. Jangan lupa saksikan podcast yang akan datang di channel YouTube KPU RI. Podcast KPU RI Terdepan bicara kepemiluan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu dan Terima sampai kasih. jumpa di lain kesempatan.